Assalamualaikum. Hai semuanya, selamat datang di kelas online fisika bersama Ibu Wari. Di video kali ini kita akan belajar tentang hukum kekekalan momentum. Apa sih hukum kekekalan momentum itu? Simak terus videonya ya. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Hal ini disebabkan karena mobil pick-up memberikan momentum kepada mobil sedan yang sedang diam. Jadi momentumnya tidak hilang, tetapi diberikan pada mobil yang kedua. Peristiwa ini menunjukkan hukum kekekalan momentum. Di dalam fisika berlaku hukum kekekalan momentum, di mana momentum total dua benda sebelum bertumbukan adalah sama dengan momentum total setelah bertumbukan. Secara matematis dituliskan P awal sama dengan P akhir, di mana P1 plus P2 sama dengan P1 aksen plus P2 aksen. Kita jabarkan menjadi M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen plus M2 dikalikan V2 aksen, di mana P sama dengan momentum, M sama dengan massa, V kecepatan sebelum tumbukan, dan V aksen kecepatan setelah tumbukan. Nah, yang perlu diingat untuk benda yang bergerak ke kanan atau ke atas, maka V-nya bernilai positif. Dan sebaliknya, benda yang bergerak ke kiri atau ke bawah, maka V-nya bernilai negatif. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soal berikut ya. Dua buah benda bermassa sama bergerak pada satu garis lurus saling mendekati seperti pada gambar. Ini gambarnya ada benda satu dengan kecepatan V1 sama dengan 8 meter per sekon ke kanan, dan ini benda 2 dengan kecepatan V2 sama dengan 10 meter per sekon ke arah kiri. Jika V aksen 2 adalah kecepatan benda 2 setelah tumbukan ke kanan dengan laju 5 meter per sekon, maka besar kecepatan V1 aksen benda 1 setelah tumbukan adalah. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Di sini diketahui massa kedua benda sama, M1 sama dengan M2 atau kita misalkan M. V1-nya 8 meter per sekon, V2-nya 10 meter per sekon ke kiri. Ingat ya, kalau ke kiri nanti di dalam perhitungan ini kita sertakan tanda negatif. V2 aksennya 5 meter per sekon, yang ditanyakan V1 aksen. Dengan menggunakan hukum kekekalan momentum, di mana P awal sama dengan P akhir, P1 plus P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen, di mana P1-nya adalah M1 kali P1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Kita masukkan M1-nya tadi kita misalkan M, V1-nya 8 plus M dikali negatif 10, ini karena tadi ke kiri ya, sama dengan M dikali V1 aksen plus M dikalikan 5, sehingga menjadi 8M dikurang 10M sama dengan M V1 aksen plus 5M. Karena M-nya sama bisa kita keluarkan, jadi 8 min 10 sama dengan M V1 aksen plus 5. Ini M-nya bisa kita coret ya, sehingga didapati min 2 sama dengan V1 aksen plus 5.
Sehingga hasil akhirnya adalah V1 aksen sama dengan negatif 7 meter per sekon. Jadi besar kecepatannya untuk benda 1 setelah tumbukan adalah 7 meter per sekon ke arah kiri. Oke, gimana? Bisa dipahami ya? Contoh soal kedua. Sebuah senapan bermassa 1 kg digunakan untuk menembakkan peluru bermassa 0,02 kg dengan kecepatan 800 meter per sekon. Berapakah kecepatan senapan mendorong bahu penembak ke arah belakang? Nah, untuk soal ini dapat kita gambarkan ilustrasinya seperti ini. Nah, ini ada seorang penembak menggunakan senapan. Ini nanti di sini arah gerak pelurunya ya. Nah, setelah ditembakkan nanti kan ini senapannya mendorong bahu penembak. Untuk soal seperti ini kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui. Massa senapan 1 kg, massa peluru 0,02 kg, VP aksen atau kecepatan peluru setelah ditembakkan ini 800 meter per sekon. Yang ditanya V senapan. Nah, maka dapat kita selesaikan dengan hukum kekekalan momentum di mana P awal sama dengan P akhir. P awalnya adalah P senapan ditambah P peluru sama dengan P senapan aksen plus P peluru aksen. Kita masukkan untuk P senapannya MS dikali VS ditambah MP dikalikan VP sama dengan MS dikali VS aksen plus MP dikali VP aksen. MS-nya 1, VS-nya 0 karena sebelum ditembakkan senapannya belum bergerak, berarti kecepatannya 0. MP-nya 0,02, VP-nya juga 0 karena pelurunya masih di dalam senapan belum bergerak, jadi kecepatannya 0. Sama dengan 1 kali VS aksen plus 0,02 kali 800. Untuk ruas kiri kita dapatin 0 sama dengan ruas kanannya VS aksen plus 16. Jadi VS aksennya kecepatan senapan ini setelah menembakkan peluru tadi sebesar min 16 meter per sekon. Nada negatif menunjukkan bahwa senapan mendorong bahu penembak ke arah belakang. Oke, gimana? Mudah bukan? Demikian tadi pembahasan mengenai hukum kekekalan momentum. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.